Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cairunisa Nur Aulia. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada video presentasi saya kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Langsung saja kita masuk ke materinya. Latar belakang, bimbingan dan konseling merupakan salah satu layanan yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Itu BK membantu anak mengenali potensi dan mengatasi masalah. Masa kanak-kanak adalah masa kritis pembentukan kepribadian. Bimbingan konseling penting untuk perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Nah, kita semua tahu ya, masa anak usia dini ini adalah masa emas, masa yang sangat menentukan bagaimana anak tumbuh menjadi pribadi yang utuh di usia ini. Nah, anak sedang belajar mengenali diri, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Tapi mereka juga belum tahu cara menyelesaikan masalah. Contohnya nih, ketika anak rebutan mainan, lalu dia marah dan memukul temannya. Mereka belum tahu kalau itu salah. Nah, disinilah bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan. Bimbingan konseling membantu anak mengenali emosi, belajar bersosialisasi, dan membentuk kepribadian positif sejak dini. Selanjutnya rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan utama yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yaitu 1. Apa hakikat dan konsep dasar BK AUD? 2. Apa fungsi dan tujuan BK di PAUD? 3. Apa ruang lingkup BK AUD? Nah, selanjutnya pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk membantu anak agar mereka dapat melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari. Sedangkan menurut Smith, konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseling membuat interpretasi-prestasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuat. Jadi intinya, bimbingan itu ya bantuan sehari-hari dari guru. Misalnya ngajarin anak cara antri, cara minta maaf. Kalau konseling itu lebih personal, kayak ngobrol 4 mata. Misalnya ada anak yang suka menyendiri, terus guru ngobrol pelan-pelan. Kenapa kamu diam aja? Kayak gitu. Itu udah konseling, itu adalah bentuk konseling yang sederhana. Materi selanjutnya itu prinsip BK AUD. Siodi menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan untuk anak usia dini. Ada 7 prinsip. 1. Bagian dari proses pendidikan. 2. Untuk semua anak, bukan hanya anak bermasalah. 3. Terintegrasi dalam kegiatan belajar. 4. Berpusat pada anak. 5. Mencakup seluruh aspek perkembangan. 6. Dimulai dari kebutuhan anak. Dan yang terakhir, 7. Fleksibel dan berkelanjutan. Jadi intinya itu bimbingan dan konseling itu bukan cuman buat anak yang bermasalah aja. Semua anak perlu. Misalnya, anak pendiam bukan berarti dia bermasalah. Mungkin dia hanya perlu waktu buat nyaman.
kita nggak bisa langsung nilai. Jadi inti prinsipnya harus fleksibel dan dari hati ke hati. Selanjutnya fungsi BK di PAUD. Nah, ada 4. Edward C. Glantz memandang bahwa bimbingan dan konseling mempunyai fungsi sebagai jembatan antara proses bersosialisasi dengan proses individualisasi dalam pendidikan. Jadi, yang pertama 1 fungsi pemahaman, kedua fungsi pencegahan, ketiga fungsi perbaikan, dan yang terakhir fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Jadi itu contohnya nih, bayangin ada anak yang tiap hari rebutan mainan dan suka mukul temannya. Kalau kita langsung marah, otomatis anak itu takut, cuman takut. Tapi kalau kita bimbing, dengan cara kita membimbing anak itu, kalau mau main, bilang dulu ya, jangan langsung marah. Nah, itu namanya fungsi bimbingan konseling. Kita mencegah, memperbaiki, dan ngajarin cara lebih baik. Nah, selanjutnya tujuan bimbingan dan konseling di PAUD. Adapun tujuan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini ini dilakukan untuk membantu mereka agar dapat mengenal dan memahami diri, mengembangkan potensi, mengatasi kesulitan, mempersiapkan kesiapan sosial, emosional ke jenjang berikutnya. Membantu orang tua memahami dan mendampingi anak, tujuan dari BK. Nah, tujuan simpelnya supaya anak bisa kenal dirinya, tahu apa yang dia suka dan siap masuk SD tanpa takut. Misalnya ada anak yang awalnya takut ngomong depan teman-temannya. Setelah sering diajak cerita, lama-lama dia berani angkat tangan dan cerita. Itu salah satu hasil dari bimbingan yang sabar dan konsisten. Yaitu tadi, mengenal dan memahami diri, mengembangkan potensi, mengatasi kesulitan, mempersiapkan kesiapan sosial, emosional ke jenjang berikutnya, membantu orang tua, memahami dan mendampingi anak. Itu tujuan bimbingan dan konseling di PAUD. Selanjutnya materinya ruang lingkup bimbingan dan konseling AUD. Lingkup pelayanan bimbingan untuk anak usia dini mengutamakan penekanan pada jenis kegiatan berikut ini. Nah ini, 1. Bimbingan pribadi sosial, penyesuaian diri dan hubungan sosial. 2. Bimbingan belajar, kesulitan belajar, motivasi lingkungan belajar. 3. Bimbingan karir, pengenalan profesi, kecerdasan jamak. Contohnya, anak-anak ini perlu loh dikenalin dengan profesi, tapi versi mereka. Misalnya kita ajak mereka main dokter-dokteran, terus kita jelasin dokter itu kerjaannya bantu orang sakit biar sembuh. Anak-anak jadi tahu profesi dengan cara yang menyenangkan. Itu tadi contoh yang profesi ini. Selanjutnya, nah, pendekatan pelaksanaan bimbingan konseling. Ke-1, layanan dilakukan melalui kegiatan bermain dan observasi. 2, kolaborasi antara guru, orang tua, dan ahli lain. 3, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Jadi, kita nggak bisa ngajarin anak kecil kayak ngajarin mahasiswa ya. Jadi, pendekatannya harus pakai bermain. Misalnya, anak ngambek karena nggak mau berbagi. Kita ajak main boneka. Boneka A bilang, aku sedih karena nggak dikasih mainan. Terus, kita tanya ke anak,
kalau kamu jadi boneka A, gimana rasanya? Anak jadi belajar empati tanpa harus dimarahin. Nah, selanjutnya peran guru dalam BK PAUD. 1. Fasilitator perkembangan anak. 2. Pengamat perilaku anak. 3. Pemberi dukungan emosional dan sosial. 4. Penghubung antara anak dan orang tua. Jadi guru itu bukan cuma pengajar, tapi juga pengamat dan pendamping. Misalnya ada anak yang biasanya ceria, tiba-tiba jadi murung. Guru yang peka akan sadar mungkin ada yang salah. Nah, guru ajak ngobrol pelan-pelan anaknya atau hubungi orang tua buat cari tahu. Itu peran guru yang luar biasa di dalam bimbingan konseling PAUD. Selanjutnya, nah, teman-teman, pastinya ada ya tantangan dalam pelaksanaan bimbingan konseling di PAUD itu. 1. Kurangnya pemahaman guru tentang konsep BK. 2. Minimnya pelatihan khusus konseling anak usia dini. 3. Kurangnya keterlibatan orang tua. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang terbatas. Nah, tapi ya kita juga harus jujur, enggak semua guru itu tahu cara jadi konselor. Kadang kita cuma diajarin ngajar, tapi enggak diajarin cara memahami perasaan anak. Belum lagi kalau orang tua kurang terbuka. Nah, itu tantangan. Atau fasilitas sekolah yang seadanya. Itu semua jadi tantangan guru bimbingan dan konseling di PAUD. Nah, sampailah tahap kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari hakikat bimbingan dan konseling di PAUD yaitu merupakan layanan penting untuk membantu anak usia dini berkembang secara optimal dalam aspek emosional, aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Layanan ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah, memahami, dan mengembangkan potensi anak. Ruang lingkup BK di PAUD mencakup bimbingan pribadi sosial, belajar, dan karir. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli sangat dibutuhkan agar pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif. Jadi, pada intinya, bimbingan dan konseling itu bukan teori tinggi. Itu soal kepekaan, kesabaran, dan kasih sayang. Kita dampingi anak dari hal kecil, saat dia sedih, saat dia senang, saat dia bingung. Dengan begitu mereka tumbuh jadi pribadi yang kuat dan bahagia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya bimbingan dan konseling di PAUD. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.